Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. Langsung saja kita simak ke materinya ya. Tugas dan tanggung jawab bidan. Tugas utama bidan di komunitas meliputi pelaksana asuhan atau pelayanan kebidanan yang terdiri dari melakukan bimbingan terhadap kelompok remaja masa pranikah, memberikan asuhan kebidanan dengan standar profesional, melaksanakan asuhan kebidanan ibu hamil normal dengan komplikasi patologis dan resiko tinggi dengan melibatkan klien atau keluarga. Melaksanakan asuhan ibu bersalin normal dengan komplikasi patologis dan risiko tinggi dengan melibatkan keluarga atau klien. Kemudian melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir normal dengan komplikasi patologis dan risiko tinggi dengan melibatkan keluarga atau klien. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui normal dengan komplikasi patologis dan risiko tinggi dengan melibatkan keluarga atau klien. Tugas selanjutnya yaitu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan klien atau keluarga. Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi dengan melibatkan klien atau keluarga. Melaksanakan asuhan kebidanan komunitas melibatkan klien atau keluarga, kemudian melaksanakan pelayanan keluarga berencana melibatkan klien atau keluarga, dan melaksanakan pendidikan kesehatan di dalam pelayanan kebidanan. Selanjutnya tugas bidan sebagai pengelola. Pengelola pelayanan KIA-KB meliputi bidan sebagai pengelola kegiatan kebidanan di unit KIA, puskesmas, polindes, posyandu, dan praktik bidan. Bidan memimpin dan membina bidan lain atau tenaga kesehatan yang pendidikannya lebih rendah. Bidan mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di wilayah kerjanya dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya berpartisipasi sebagai bagian dari tim untuk melaksanakan program kesehatan dan program sektor lain di wilayah kerjanya. Bidan meningkatkan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan lain yang berada di wilayah kerjanya. Selanjutnya tugas bidan sebagai pendidik, pembina dan pendidik terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi tugas bidan sebagai pendidik itu melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pendidikan yang berhubungan dengan KIA-KB kepada tenaga kesehatan yang masih muda, siswa bidan atau keperawatan yang sedang PKL, dan masyarakat yang meliputi organisasi pemuda, tokoh masyarakat, kader, dan dukun bayi. Selanjutnya tugas bidan sebagai peneliti. Peneliti dalam asuhan kebidanan, bidan dapat melaksanakan penelitian secara mandiri atau bekerja sama secara kolaboratif dalam tim penelitian tentang pelayanan kebidanan. Bidan perlu memahami dasar-dasar penelitian seperti pencatatan, pengolahan, dan analisa data. Bidan juga dapat memberikan kesimpulan atau hipotesa secara sederhana atau hasil analisisnya. Bidan dapat menyusun rencana dan tindakan sesuai dengan permasalahan yang ditemuinya. Bidan juga harus mampu melaksanakan evaluasi atas tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya tentang tugas tambahan bidan di komunitas. Tugas tambahan bidan di komunitas terdiri dari melakukan pemantauan KIA dengan menggunakan Plus KIA, meningkatkan perbaikan kesehatan lingkungan, mengelola dan memberikan obat-obatan sederhana sesuai dengan kewenangannya,
surveillance penyakit yang timbul di masyarakat, menggunakan teknologi kebidanan tepat guna. Selanjutnya, tentang tanggung jawab bidan di komunitas yang terdiri dari menjaga agar pengetahuannya tetap up to date, terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemahirannya agar bertambah luas serta mencakup semua aspek dari peran seorang bidan. Mengenali batas-batas pengetahuan, keterampilan pribadinya, dan tidak berupaya melampaui kewenangannya dalam praktik kliniknya. Menerima tanggung jawab untuk mengambil keputusan serta konsekuensinya dari keputusan itu. Berkomunitas dengan pekerja kesehatan profesional lainnya seperti bidan, dokter, dan perawat dengan hormat dan martabat. Memelihara kerjasama yang baik dengan staf kesehatan dan rumah sakit pendukung untuk memastikan sistem penyuluhan yang optimal. Kegiatan memantau mutu yang bisa mencakup penilaian sejawat, pendidikan berkesinambungan, kaji ulang kasus-kasus, dan audit maternal atau perinatal. Bekerja sama dengan masyarakat, memantau dan meningkatkan akses dan mutu asuhan kesehatan. Menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan status wanita serta kondisi hidup mereka, serta menghilangkan praktik-praktik kultur yang sudah terbukti merugikan kaum wanita. Selanjutnya, tentang keterampilan bidan di komunitas. Yang pertama, keterampilan dasar bidan komunitas terdiri dari melakukan pengelolaan pelayanan ibu hamil, melahirkan, nifas, laktasi, bayi, balita, dan KB di masyarakat. Kemudian mengidentifikasi status kesehatan ibu dan anak, melakukan pertolongan persalinan di rumah dan polindes, mengelola pondok bersalin desa atau polindes, melaksanakan kunjungan rumah pada ibu hamil, nifas, dan laktasi bayi dan balita, melakukan penggerakan dan pembinaan peran serta masyarakat untuk mendukung upaya-upaya kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, keterampilan tambahan, melakukan pemantauan KIA dengan menggunakan PWS KIA, melaksanakan pelatihan dan pembinaan dukun bayi, mengelola dan memberikan obat-obatan sesuai dengan kewenangannya, dan menggunakan teknologi kebidanan tepat guna.